Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman pemerhati pendidikan. Berjumpa kembali dengan saya, Putu Medani, di Empowering Channel pada kajian pendidikan sebagai ilmu dan seni. Dan jangan lupa Ibu dan Bapak semua untuk subscribe, like, dan silahkan memberikan suatu komentar. Rangkaian materi yang akan dibahas pada kegiatan ini, pertama, konsep tentang ilmu, mulai dari pengertian ilmu, jenis-jenis ilmu, dan ciri-ciri suatu ilmu. Yang kedua, akan membahas apakah pendidikan sebagai suatu ilmu. Untuk jawabannya perlu dikaji lebih dahulu, apakah pendidikan mempunyai ciri-ciri suatu ilmu. Yang ketiga, akan dibahas tentang karakteristik seni dan apakah dalam pendidikan mengandung seni. Baik, kita kaji dulu hakikat suatu ilmu. Pengertian ilmu ada yang berasal dari bahasa Arab dan ada yang dari bahasa Inggris. Dari bahasa Arab, ilmu berasal dari kata alimah yang artinya tahu apa yang telah kita ketahui. Kalau dalam nahwu itu termasuk fi'il madhi. Dari bahasa Inggris, ilmu berasal dari kata science yang artinya pengetahuan. Pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu common sense knowledge, scientific knowledge, philosophical knowledge, dan religious knowledge. Bahkan J.F. Merrill mengklasifikasikan ilmu menjadi revealed knowledge atau wahyu, intuitive knowledge atau pengetahuan yang diberikan Tuhan ke dalam diri manusia yang paling dalam, yang melibatkan penyatuan akal dan hati, rational knowledge atau pengetahuan yang diperoleh melalui akal atau rasio, empirical knowledge atau pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan dapat diuji kesahihannya, dan authoritative knowledge atau pengetahuan berasal dari orang yang berwenang. Berdasarkan pengetahuan ilmu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Menurut Titus, istilah ilmu berasal dari kata science yang mempunyai pertama bodies of knowledge, misalnya fisika, kimia, psikologi, dan sebagainya. Yang kedua, a body of systematic knowledge berupa konsep-konsep, hipotesis, hukum, teori, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, scientific method. Berdasarkan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan bersifat ilmiah yang dihasilkan melalui metode ilmiah. Kita lanjut pada syarat-syarat atau kriteria status keilmuan sebagai pengetahuan yang ilmiah. Suatu ilmu dapat dikatakan ilmiah apabila memiliki kejelasan dalam objek yang menjadi garapan penyelidikannya, jelas dalam menggunakan metodologi penyelidikannya, jelas mengenai isi atau substansi dari ilmu tersebut, jelas mengenai fungsinya dalam mengatasi kehidupan. Bahwa pendidikan merupakan suatu ilmu atau pengetahuan ilmiah dan juga memberikan alasan sebagai pengetahuan yang ilmu kegiatan pendidikan yang membuktikan bahwa pendidikan mempunyai objek formal, menggunakan metode tertentu, mempunyai fungsi, dan ada isi atau hasilnya. Selain menunjukkan pendidikan sebagai suatu ilmu, juga membuktikan sebagai suatu seni, karena pada kegiatan pendidikan tersebut melibatkan aspek kreativitas, improvisasi, spontanitas, dan inspirasi. Untuk lebih jelasnya, saya ulas kembali alasan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah. Pertama, karena pada pendidikan mempunyai objek material yaitu manusia dan objek formalnya yaitu situasi pendidikan. Yang kedua, pada pendidikan menggunakan metode studi yaitu metode yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, hasil penelitian ilmiah yang dilakukan para ilmuwan pedagogik dalam rentang waktu yang cukup panjang telah membangun suatu bangunan pengetahuan yang sistematis, misalnya berupa teori, konsep, hukum, asumsi, dan sebagainya. Dan ilmu pendidikan mempunyai fungsi menjelaskan,
memprediksi dan mengontrol gejala atau fenomena pendidikan. M.J. Langeveld menyebutkan cabang-cabang ilmu pendidikan menjadi dua. Yang pertama, ilmu pendidikan teoritis. Di dalamnya terdiri dari ilmu mendidik sistematis, sejarah pendidikan, ilmu perbandingan pendidikan. Nah, yang kedua, ilmu mendidik praktis, meliputi didaktik atau metodik, pendidikan keluarga, dan pendidikan keagamaan. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan. Selain pendidikan merupakan suatu ilmu atau pengetahuan ilmiah, juga pendidikan sebagai suatu seni. Pendidikan sebagai seni karena di dalam kegiatan pendidikan atau praktek pendidikan melibatkan aspek kreativitas, improvisasi, spontanitas, dan inspirasi. Pada pembelajaran tidak bisa seluruhnya melibatkan formula atau rumus-rumus tertentu. Pada pembelajaran akan melibatkan emosi, penghayatan, inspirasi, improvisasi, dan hati sanubari. Melalui senilah kita akan paham bagaimana caranya kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Dengan demikian, mendidik tidak cukup dengan memiliki pengalaman menguasai ilmu pengetahuan dan menerapkan teknologi, akan tetapi perlu juga melibatkan seni dan sebaliknya. Mengajar tidak cukup melibatkan emosi, inspirasi, penghayatan, dan improvisasi, tetapi memerlukan juga penguasaan materi, metode, media, dan teknik mengevaluasi. Jadi simpulannya, pendidikan adalah sebagai ilmu dan seni. Demikianlah pembahasan tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan like. Silahkan memberi komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.